pada hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang tertulis dalam kitab Nasoihul Ibad. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimun, orang-orang yang bersifat belas kasih, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha pengasih akan mengasihi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Oleh karenanya, maka berbelas kasihlah kamu kepada makhluk yang ada di bumi. Niscaya makhluk-makhluk yang di langit akan berbelas kasih kepadamu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, maka dapat kita ketahui bahwa di antara kita sesama manusia ada yang memiliki sifat belas kasih. Maka siapa yang memiliki sifat belas kasih, ia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dianjurkan oleh baginda Rasul supaya kita berbelas kasih kepada makhluk-makhluk yang di bumi, sehingga makhluk yang di langit akan berbelas kasih kepada kita. Nah, di antara makhluk-makhluk yang di bumi yang harus kita kasihi, yang harus kita sayangi adalah anak cucu Adam, yaitu sesama manusia. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak berakal, itu semua hendaklah kita belas kasih kepada mereka. Apabila kita belas kasih kepada mereka, maka makhluk yang di langit, yaitu para malaikat, akan berbelas kasih kepada kita. Di antara belas kasihnya malaikat kepada makhluk di bumi adalah mereka senantiasa mendoakan kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosanya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah tentang kasih sayangnya Imam Al-Ghazali terhadap seekor lalat. Suatu hari ada seorang soleh yang bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Orang soleh itu bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu, wahai Imam Al-Ghazali? Maka Imam Al-Ghazali menjawab, auqafani baina yadaihi, Allah menghentikan aku di hadapannya. Kemudian Allah berfirman kepadaku, bima qadimta alayya, engkau membawa bekal apa menghadap aku? Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan di hadapan Allah bahwa ia menghadap Allah membawa bekal amal yang banyak, di antaranya ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian Allah menjawab, aku tidak menerima amalmu. Yang aku terima adalah amalmu ketika suatu saat engkau sedang menulis, kemudian datanglah seekor lalat hinggap di penamu untuk meminum air tintamu. Kemudian engkau berhenti dari menulis dan membiarkan lalat itu untuk meminum tinta. Setelah lalat itu terbang, engkau baru menulis kembali, dan itu engkau lakukan karena engkau punya belas kasih sayang kepada seekor lalat itu. Setelah itu, maka Allah menyuruh malaikat, wahai malaikat, bawa hambaku ini masuk ke dalam surga.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan kisah ini maka dapat kita ambil sebuah pelajaran. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang belas kasih dan sayang kepada sesama makhluk, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada binatang, kepada tumbuhan, dan kepada makhluk-makhluk lain. Mudah-mudahan yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.